niatan Australia membangun armada kapal selam nuklir saya kira bukan hanya menjadi ancaman bagi Indonesia, tapi juga bagi kawasan Asia Pasifik, berpotensi meningkatkan ketegangan dan perlombaan senjata di kawasan ini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, geopolitik dunia mengancam keamanan kawasan. Saya tegaskan kembali bahwa kita harus selalu waspada, selalu hati-hati, dan selalu siaga. Marilah kita bersatu padu untuk Indonesia maju. Merdeka! Kita adalah negara kepulauan. Kita adalah sebuah archipelago state. Hidup kita tergantung dari jalur-jalur laut yang bebas dan yang harus kita kuasai. Ini adalah masalah hidup dan mati bangsa Indonesia. Angkatan Laut Australia diberi pesawat dan kapal selam nuklir. Indonesia waspada. Media ABC Australia melaporkan bahwa Amerika Serikat akan mengirim 6 pesawat pengebom B-52 berdaya nuklir ke pangkalan udara di Australia Utara atau Northern Territory. Wilayah ini berada tepat di tenggara Indonesia dekat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengerahan pesawat pengebom itu diklaim Washington sebagai misi rotasi jangka panjang. Selain itu, untuk mengubah Northern Territory atau wilayah utara Australia menjadi pusat militer. Amerika Serikat juga sepakat membantu Canberra, Australia, lewat penyediaan kapal selam bertenaga nuklir, sehingga secara signifikan meningkatkan kemampuan Angkatan Laut Australia. Indonesia sebagai negara dengan wilayah perairan yang luas di kawasan Asia Pasifik maupun di Asia Tenggara sekaligus tetangga Australia, mau tidak mau akan terdampak penggunaan senjata nuklir sebab Northern Territory atau Australia Utara berada tepat di selatan Indonesia. Apalagi kawasan Australia Utara sebagian besar berbagi perairan dengan Indonesia, bahkan sering ada dalam sengketa perbatasan. Salah satunya Pulau Pasir atau Ashmore Cartier Island di selatan Pulau Roten NTT yang diklaim Australia sebagai bagian dari wilayahnya. Bahkan sampai saat ini rakyat NTT masih berapi-api untuk terus menggugat Australia. Kabar terbaru menyebutkan 6 pesawat pengebom B-52 berdaya nuklir akan dikirim Amerika Serikat ke pangkalan udara di Australia Utara. Banyak yang menyebut ini dapat memicu perang di Asia Pasifik, bahkan juga memicu perang dunia ketiga jika berkaca dari ketegangan-ketegangan antar negara-negara di kawasan Asia Pasifik akhir-akhir ini. Sebelum kita bahas lebih jauh, silakan tekan tombol like dan subscribe dulu biar channel Victor Victorious Lae makin berkembang di YouTube. Jangan khawatir sobat, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Amerika berusaha membangun fasilitas operasi skuadron yang akan mencakup pusat pemeliharaan dan area parkir yang cukup untuk 6 unit pesawat pengebom B-52 di pangkalan udara Tyndall Angkatan Udara Australia. Namun, upgrade aset militer Amerika Serikat tidak terbatas pada Tyndall saja. Diketahui, Amerika Serikat saat ini sedang membangun fasilitas penyimpanan bahan bakar jet senilai 270 juta US dollar di pinggiran kota Darwin, Australia, sekitar 200 mil dari pangkalan udara. Hal ini tentu tidak terlepas dari Fakta AUKUS tahun 2021, di mana Amerika Serikat, Australia, dan Inggris mengumumkan pembuatan Fakta Keamanan baru yang disebut AUKUS. Fakta AUKUS itu berisi kesepakatan penyediaan kapal selam bertenaga nuklir untuk Canberra, Australia, sehingga secara signifikan meningkatkan kemampuan Angkatan Laut Australia. Negara-negara anggota AUKUS mengklaim bahwa fakta ini ditujukan untuk melindungi sistem internasional yang menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum. Namun, China mengecam aliansi tersebut dengan alasan bahwa proyek tersebut dapat menimbulkan risiko besar bagi keamanan dunia dan keamanan nuklir. Bahkan Rusia memberi perhatian khusus untuk proyek AUKUS. Lalu bagaimana dengan Indonesia melihat hal ini? Baru-baru ini juru bicara Kementerian Luar Negeri
Teuku Faiz Asia menyebut tindakan Amerika Serikat jadi tantangan tersendiri bagi Republik Indonesia dalam menjaga kestabilan di kawasan Asia Pasifik. Indonesia saat ini tentu sibuk dengan rencana pemilihan presiden tahun depan dan nampaknya belum melakukan tanggapan serius atas tindakan Amerika Serikat dan Australia. Ini tentu harus jadi perhatian khusus Indonesia, sebab tentu akan memicu ketegangan di negara-negara kawasan. Apalagi tindakan Amerika Serikat yang hendak membangun fasilitas khusus di Pangkalan Udara Tindal yang hanya berjarak 300 km dari selatan Darwin, Australia Utara patut diwaspadai. Laporan ABC Australia mengatakan bahwa tindakan itu dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai peringatan kepada China yang hendak menyerang Taiwan, namun Indonesia harus tetap waspada. Australia akhir-akhir ini disebut terus memperkuat armada angkatan lautnya dan menjalin kerjasama militer lebih serius dengan Amerika Serikat sebagai negara sekutunya. Apalagi akhir-akhir ini, Australia mengeluhkan adanya serangan cyber yang terjadi setiap 7 menit sekali. Berdasarkan laporan Pusat Keamanan Siber Australia, ACSC, mereka menerima 76.000 laporan serangan cyber. Angka ini naik 13% dibandingkan periode sebelumnya. Menurut mereka, serangan cyber ini dilakukan oleh penjahat dan kelompok yang didukung negara tertentu semakin meningkat. Laporan itu menyinggung serangan cyber kelompok-kelompok yang memiliki koneksi dengan Kementerian Keamanan Negara seperti China, Iran, dan Rusia. Korea Selatan melaporkan pada Jumat 4 November 2022 bahwa negara Korea Utara telah menembakkan sekitar 80 rudal ke zona perbatasan maritim. Rudal Korea Utara itu ditembakkan saat Menteri Pertahanan dari Korea Selatan dan Amerika Serikat berjanji untuk meningkatkan kerjasama dalam menghadapi rudal Korea Utara. Rudal-rudal ditembak ke laut, termasuk satu yang mendarat kurang dari 60 km di lepas pantai Korea Selatan. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyebutnya sebagai perambahan wilayah dan Amerika Serikat mengecam sebagai suatu tindakan yang sembrono. Beredar kabar bahwa Korea Utara sedang mempersiapkan untuk melanjutkan uji coba nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017. Amerika Serikat yakin China dan Rusia dapat menjadi negara yang mampu membujuk Korea Utara agar tidak melanjutkan uji coba bom nuklir. Campur tangan dari Eropa dan Amerika Serikat semakin membuat ketegangan antara China dan Taiwan terus memanas. China baru-baru ini mengecam kunjungan anggota parlemen dari beberapa negara Eropa dan Uni Eropa ke Taiwan. Pejabat dari Inggris, Ukraina, Belgia, Jerman, Republik Ceko, Kosova, dan Belanda, serta parlemen Eropa bertemu dengan Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, pada Kamis 3 November 2022 di Taipei. China dengan keras menyatakan bahwa semua upaya asing untuk membantu kemerdekaan Taiwan pasti akan gagal. China menganggap bahwa Taiwan adalah bagian dari China. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, mengatakan Amerika Serikat memiliki persenjataan nuklir terbesar di dunia dan secara selektif memajukan proses pengendalian senjata nuklir internasional dengan tujuan hanya untuk menekan negara-negara yang dilihatnya sebagai saingan. Menurut China, pemerintah Joe Biden telah berulang kali menyatakan China sebagai pesaing utama dan mendapat perhatian utama pihak Amerika Serikat. Namun China telah mengatakan bahwa setiap upaya pemerasan nuklir oleh Amerika Serikat akan gagal. Apapun alasannya, senjata nuklir sangat berbahaya untuk keamanan dunia. Apalagi jika Indonesia ada di tengah-tengah perseteruan negara-negara di Asia Pasifik. Apa tanggapan kalian terhadap tindakan Amerika Serikat yang merencanakan bantuan nuklir dan pangkalan militer di Australia tersebut? Apalagi ada di Australia Utara yang terletak di selatan Indonesia. Tinggalkan komentar kalian dan jangan lupa like dan share. Saya Victor Sinlae, salam Itaisa. Bye-bye, sampai jumpa di video berikutnya.